Assalamualaikum, selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Iya, baik, alhamdulillah. Oke, itu tolong sampah yang di bawah meja Nana tolong dibuang keluar ya Nana. Iya, bagus sekali Nana ya. Dan juga itu buku-buku yang tidak berkenaan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini tolong disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau kedapatan sama ibu yang tidak berkenaan dengan pelajaran kita pagi hari ini, nanti akan ibu ambil. Oke? Paham kan ibu semuanya? Oke, baiklah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya. Oke, baiklah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya. Kemana? Kemana Nurul Hamidah? Tidak ada kabar ya. Oke. Baiklah, kita lanjut aja ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba, ayo siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Iya Vika, silahkan Vika. Coba tentang apa minggu kemarin kita belajar? Iya, pintar sekali Vika ya. Vika ada mengulang pembelajarannya di rumah ya. Memang benar apa yang Vika sampaikan kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang taubat. Nah, Nana coba ulangi kembali apa yang Vika sampaikan tadi. Apa pengertian dari taubat? Iya, pintar. Memang benar, taubat itu berarti kembali kepada Allah, yaitu dengan cara meminta ampun kepada Allah. Oke, sudah paham Anda ibu semuanya? Karena Anda semuanya sudah paham materi minggu kemarin, sekarang kita masuk kepada materi yang baru, di mana kita akan mempelajari mengenai adalah. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah sudah pernah mendengar apa itu adalah? Siapa yang tahu apa itu adalah? Iya, Tifa, silahkan coba. Iya, bagus sekali ya. Adalah itu merupakan nama lain dari adil. Iya. Atau adil. Nah, kata adil pasti tidak asing lagi ya didengar oleh telinga kita semua. Pasti kita sudah sering mendengar apa itu adil. Oke, ibu mau mendengar pendapat Anda semuanya. Siapa ya? Coba Vika, apa itu adil menurut Rafika sendiri? Pendapat Rafika sendiri? Iya, pintar Rafika ya, benar sekali. Coba kalau yang lain siapa yang tahu? Ya Ardi, silakan Ardi. Hebat sekali Ardi ya, bagus sekali. Oke, langsung aja ya. Adil atau adalah itu berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada tempatnya. Atau seperti yang teman Anda bilang tadi, kalau adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak pilih kasih, dan juga seimbang antara hak dan kewajiban. Oke, paham kan ibu? Nah, baiklah ibu semuanya, sekarang kita masuk kepada contoh dari adil. Nah, contoh dari adil itu yang pertama, yaitu bertindak bijaksana. Contoh dari adil pertama itu bertindak bijaksana.
dalam memutuskan suatu perkara atau dalam memutuskan suatu perselisihan. Nah, kita harus bertindak bijaksana. Jangan mentang-mentang dia itu saudara kita atau dia itu lebih dekat dengan kita. Nah, kita lebih memilih orang yang lebih dekat kepada kita daripada yang lainnya. Padahal sebenarnya orang itu salah. Oke? Maka kita harus bersikap adil. Jangan membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita harus bijaksana dalam memutuskan suatu perselisihan. Oke, paham Nana Ibu? Iya, bagus sekali. Nah, contoh adil yang kedua seperti ini. Tidak mengurangi timbangan atau takaran. Nah, ini tuh kebanyakan terjadi pada orang yang jual beli. Nah, misalkan ada orang yang menjual cabai. Nah, apabila ia menjual cabai, ia tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran dari menjual cabai tersebut. Dia harus bersikap adil terhadap pelanggan-pelanggannya. Oke, paham Ibu? Iya, benar. Kalau dia mengurangi timbangan atau takaran, berarti ia tidak adil dan juga ia berperilaku yang licik. Oke, nah Ibu, siapa yang tahu dalil atau surat apa yang menjelaskan mengenai adil? Ayo, siapa yang pernah membaca sebelumnya atau yang pernah dengar dari kajian-kajian Ustadz? Oke, karena Anda semua tidak tahu ya, langsung aja. Dalil dari adil terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Nah, anak ibu semuanya silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing ya. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 90. Oke. Apakah sudah ketemu ayatnya? Iya, bagus. Nah, di sana dapat kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Oke, pahaman Ibu semuanya? Jadi kita harus berlaku adil ya. Karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Berarti siapa yang menyuruh kita berlaku adil? Iya, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam dari perilaku adil. Macam-macam adil. Nah, macam-macam dari perilaku adil itu terbagi atas 4, di mana yang pertama yaitu adil terhadap Allah. Adil terhadap Allah. Nah, di mana adil terhadap Allah itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak kita sembah. Nah, kita harus yakin bahwa kita hidup di atas dunia ini adalah pemberian dari Allah, termasuk nikmat-nikmat yang kita terima selama kita hidup di atas dunia ini merupakan pemberian dari Allah. Maka kita wajib untuk berbuat adil kepada Allah, yaitu dengan cara kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Contohnya seperti apa? Bagus sekali pertanyaannya. Contoh dari kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, contohnya seperti ini. Kita
harus melakukan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan lain-lain. Yang itu semua ibadah yang kita lakukan itu semua itu untuk kepada Allah. Nah, menjauhi larangannya seperti ini. Seperti kita menjauhi dari sifat-sifat tercela yang Allah tidak suka. Oke, bagus. Nah, yang kedua yaitu adil terhadap diri sendiri. Nah, adil terhadap diri sendiri itu meletakkan diri pribadi kita terhadap tempat yang baik dan juga tempat yang benar. Nah, adil terhadap diri sendiri itu seperti ini contohnya. Misalkan kita kalau mau makan, kita harus memakan makanan yang halal lagi baik. Itu merupakan adil terhadap diri sendiri. Kenapa itu termasuk adil terhadap diri sendiri? Karena apabila kita memakan makanan yang tidak halal lagi baik, maka itu dapat menimbulkan mudarat atau menimbulkan kerusakan bagi tubuh kita. Maka kita harus menjaga makanan kita, makanan yang halal lagi baik, agar itu tidak menjadi mudarat bagi tubuh kita. Dan istirahat yang cukup juga termasuk adil terhadap diri kita sendiri. Apabila kita sering bergadang siang dan malam, kita jarang untuk tidur, kita bergadang setiap hari, itu merupakan kita dapat menyiksa diri kita sendiri kan, dan itu termasuk perilaku yang tidak adil terhadap diri kita. Maka dari itu, apabila kita mau berperilaku adil terhadap diri kita sendiri, maka kita harus istirahat yang cukup. Oke, paham Nana Ibu semuanya? Nggak boleh bergadang lagi ya. Anda semuanya harus pandai mengatur waktunya. Oke? Iya. Nah, adil yang ketiga yaitu adil terhadap orang lain. Nah, adil terhadap orang lain itu menempatkan orang lain terhadap tempat yang seharusnya. Yaitu kita itu dalam berlaku adil, kita harus berlaku adil terhadap semuanya. Bahkan sekalipun orang tersebut adalah musuh kita atau orang yang paling kita benci, maka kita harus tetap berlaku adil. Oke, paham Ibu semuanya? Iya, bagus sekali. Nah, kita masuk yang keempat yaitu adil terhadap makhluk hidup. Terhadap makhluk hidup. Nah, adil terhadap makhluk hidup itu seperti kita misalnya adil terhadap hewan atau tumbuhan ataupun lingkungan. Nah, bagaimana cara kita adil terhadap makhluk hidup? Nah, cara kita yaitu kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi, apabila kita mempunyai hewan, seperti misalnya kita mempunyai kucing atau kelinci, nah, kita harus berbuat adil, yaitu dengan cara merawatnya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memberinya makan setiap hari dan tidak menyiksanya. Nah, dan Ibu semuanya, apakah ada yang pernah menyiksa kucingnya di rumah atau hewan peliharaannya di rumah? Bagus kalinya jika tidak ada. Ya, bagus. Itu merupakan perilaku adil. Kita tidak boleh menyiksa hewan peliharaan atau tumbuhan sekalipun kita tidak boleh menyiksanya. Oke, paham? Setelah kita mempelajari mengenai adil barusan, siapa di antara Ibu semuanya yang bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah dari kita mempelajari adil ini? Oke? Ya, Arfan silahkan coba. Iya, tolong simak ya anak semuanya.
Iya, bagus sekali ya. Benar sekali apa yang Arfan sampaikan, bahwa apabila kita berperilaku adil terhadap orang lain, maka itu berperilaku adil itu dapat menjadikan pribadi kita kepada pribadi yang lebih beriman dan bertakwa. Karena sejatinya orang yang berperilaku adil itu sangat dekat dengan takwa. Yuk, coba yang lain, siapa yang tahu apa pelajaran yang kita ambil setelah kita mempelajari mengenai adil? Iya, Mesya, silakan Mesya. Apa? Bagus sekali Mesya ya. Benar sekali apa yang Mesya sampaikan. Kalau misalnya kita berperilaku adil kepada orang lain, nah tentunya kita pasti akan disegani oleh orang lain atau oleh masyarakat sekitar kita. Oke? Dan juga apabila kita selalu melakukan perilaku adil, nah pasti kita juga akan menciptakan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan juga sejatinya apabila kita sering melakukan perilaku adil, sesungguhnya nanti kita di akhirat kelak kita akan mendapatkan pertolongan atau naungan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham Anak Ibu? Oke, apakah ada yang bertanya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, apakah ada pertanyaan mengenai adil? Nampaknya Ibu semuanya sudah paham ya. Pintar sekalian Ibu ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari anak Ibu semuanya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Oke? Nah, di sini Anda dapat lihat di mana Ibu sudah membuat soal mengenai adil. Terdapat 3 soal, di mana itu terdapat paket A, paket B, dan paket C. Oke, di belakangnya ini ada soal. Nah, di sini kita akan memainkan talking stick. Nanti Ibu akan menjalankan spidol ini kepada Anda semua diiringi dengan musik. Nah, nanti apabila musik berhenti di salah satu dari kalian Ananda, nah nanti Ananda yang akan pilih soal mana yang Anda mau Anda jawab. Dan oke, paham Ibu? Oke. Baiklah, kita mulai ya. Ini silakan dimulai dari Mesya dulu. Terdengar musiknya sama ke belakang? Iya, Arfan. Musiknya berhenti di Arfan ya. Oke. Nah, Arfan silakan pilih dulu paket A atau B atau C yang Arfan pilih. Oke, Arfan memilih paket A. Kita buka langsung ya paket A-nya, dimana Arfan harus menjawab mengenai apa itu pengertian dari adalah atau adil beserta contoh dari adil. Oke, silahkan Arfan jawab langsung. Iya, bagus sekali Arfan ya. Kita beri aplaus buat Arfan. Arfan pintar sekali. Nah, kita lanjutkan ya yang kedua. Silakan Arfan lanjutkan kepada temannya di samping. Nah, berhenti. Musiknya berhenti pada Aini. Nah, Aini, coba
Aini pilih paket yang tersisa, tinggal paket B dan paket C. Aini milih paket B atau C? Paket C. Oke, kita lihat paket C. Soalnya itu, coba Aini sebutkan apa saja macam-macam dari adil. Oke. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan tadi berapa macam-macam dari adil. Apakah Aini menyimaknya tadi? Kenapa Aini tidak tahu? Besok kalau Ibu lagi menjelaskan, Aini harus simak Ibu ya. Jangan terulangi kejadian seperti ini. Nah, di saat Ibu bertanya mengenai penjelasan Ibu tadi, Aini tidak dapat menjawab seperti ini. Oke? Pokoknya Ibu tidak mau minggu besok lagi Ibu akan menggunakan pembelajaran seperti ini, dan juga Aini harus dapat menjawabnya. Jangan terulangi seperti ini. Aini tidak tahu jawabannya seperti ini, oke? Oke, buat kali ini Ibu akan maafkan Aini. Minggu besok jangan seperti itu lagi ya. Kalau Ibu lagi menjelaskan, tolong disimak Ibu ya. Nanti ini tidak dapat lagi seperti ini. Tidak dapat jawabannya. Ya. Oke. Karena ini tidak dapat, coba siapa yang tahu apa macam-macam dari adil? Iya Budi, silakan Budi, coba sebutkan macam-macam dari adil. Ya, apa yang pertama? Adil terhadap Allah. Bagaimana adil terhadap Allah? Iya, bagus. Dengan cara menyembah Allah atau meyakini Allah dengan sepenuh hati. Oke. Nah, yang kedua apa Budi? Iya, adil terhadap diri sendiri. Dengan cara kita harus makan makanan yang halal lagi baik. Oke, yang ketiga Budi. Iya, adil terhadap orang lain. Bagaimana adil terhadap orang lain? Pintar ya. Terus yang keempat apa Budi? Iya, adil terhadap makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, serta lingkungan sekitarnya. Oke, kita beri aplaus buat Budi. Nah, sekarang lanjutkan ya. Lanjutkan dari Aini. Tolong lapor kepada teman-teman sampingnya. Kita lanjutkan talking sticknya. Nah, berhenti pada rahmat. Ya, rahmat. Nah, karena soal kita tersisa cuma satu, yaitu cuma paket B. Jadi Rahmat menjawab pertanyaan mengenai paket B. Langsung saja ya. Gimana Rahmat akan menjawab itu? Hikmah dari kita mempelajari adil. Oke. Hikmah dari kita mempelajari adil. Bagaimana hikmah atau apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kita mempelajari adil? Oke. Nah. Oke, yang pertama apa Rahmat? Iya, menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua Rahmat, dapat disegani oleh masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, iya, dapat mempererat tali silaturahmi kita terhadap orang lain. Oke, baiklah anak ibu semuanya, kita beri aplaus buat teman-teman kita atau buat kita semuanya.
Oke, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu dimana pada hari ini kita mempelajari tentang adil. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, dalam melakukan segala apapun, kita itu harus berlaku adil. Jangan kita membeda-bedakan sesuatu. Misalkan kita membeda-bedakan teman kita, atau kita pilih kasih antara temannya satu dengan lainnya, maka itu tidak boleh. Oke? Karena apabila kita berperilaku adil, maka nanti kita juga akan dekat dengan Allah. Kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kita juga akan disegani oleh masyarakat sekitarnya, dan juga nanti di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berperilaku apa? Iya, berperilaku adil. Oke, apakah Ibu semuanya sudah paham? Ya, bagus sekali ya. Ibu akan memberikan tugas buat minggu depan. Minggu depan Anda semua mencari materi mengenai akhlak tercela. Itu licik dan ghodab. Apa tadi tugas anak-anak? Iya, mencari materi mengenai akhlak tercela, yaitu licik dan ghodab. Anda semua dapat mencarinya di internet atau di browsing atau di buku-buku atau dimanapun Anda dapatkan. Oke, pokoknya Anda semua harus mempunyai bahan ajar mengenai licik dan ghodab. Ibu tidak mau tahu, pokoknya minggu depan harus ada. Oke, paham Ibu? Oke, baiklah. Kita langsung saja kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.